satu kata The Guardian ini adalah konstitusi kita. Jadi konstitusi kita yang kemudian masih membuat nafsu dan birahi orang yang ingin berkuasa lama atau orang yang ingin kembali resentralisasi atau ketika kemauan militer untuk berkuasa lagi itu tertahan, itu adalah konstitusi kita. Tapi Bang Masinton dan kawan-kawan menginginkan amandemen buka dikit dong, kayaknya udara sudah mulai pengap gitu. Dulu itu kalau di zaman World War II itu katanya keputusan-keputusan politik itu dibuat di dalam ruang tertutup yang penuh asap rokok, smoke filled room gitu. Karena laki-laki semua isinya nih. Iya, ya, semua udah dan laki-laki semua isinya kan. Dan butuh ada dibuka ventilasi sedikit untuk ada some fresh air kalau kata Bang Masinton. Salah satunya adalah agenda reformasi yang Anda coba hilangkan waktu itu adalah penghapusan GBHN. Karena itu udah nggak relevan dengan semangat reformasi dan demokratisasi. Zeitgeist-nya udah nggak relevan. Nah ini masuk nih, kita turun lagi 2 oktav nih ke bawah nih kan. Nah, Bang Masinton punya pendapat lain soal ini. Boleh masukkan artikel nih. Masuk. Coba tolong Bang Inam nih, masuk nih barang ini. Nah ini ada muka Bang Masinton pula kan di sini kan. Tolak penundaan. Ini kita kehalangan kamera ini, coba maju ya. Tolak penundaan pemilu, PDIP perjuangkan amandemen konstitusi, hidupkan PPHN. Nah, PPHN ini mungkin dulu nih, Bang. Namanya apakah sama dengan GBHN? Itu tidak perlu diklarifikasi ya. Karena bagi kita sebuah bangsa itu harus punya pokok-pokok haluan negara. Nah, ketika kalau dan perlu amandemen konstitusi untuk memasukkan ini kan, Bang. Apalah dia ininya ya, instrumen yang yang penting barang ini masuk lah. Nah, intinya negara harus punya haluannya. Nah, apakah dia melalui proses amandemen? Menurut saya ya terkait dari sudut pandang, apakah di Undang-Undang Dasar, ada yang bilang cukup lewat undang-undang. Nah, kita minta kalau kami berpandangan ya itu harus dimasukkan dalam satu sistem konstitusi kita, sehingga itulah yang menjadi guidance, panduan dalam kita mengelola sebuah bangsa. Kenapa perlu, Bang? Kenapa perlu ada GBHN lagi? Kenapa perlu ada PPHN yang mirip GBHN? Pemerintahan kan dipilih oleh rakyat sesuai dengan visi misi presiden yang dipilih oleh rakyat karena visi misinya. Bukan ditentukan oleh orang-orang yang ada di parlemen misalnya. Itu kan logikanya seperti itu. Agak beda sama semangat abang-abang bikin dulu itu. Enggak beda. Enggak beda. Enggak ada yang beda di situ. Apa yang beda? Lah ini menyangkut haluan negara kok, bukan menyangkut kekuasaan. Kita dulu ya, amandemen itu adalah membatasi periode jabatan. Membatasi kekuasaan yang itu tadi bisa seumur hidup itu ya, atau berpuluh-puluh tahun, maka di 2 periode. Nah, sebuah bangsa dia harus punya yang namanya tuh haluan. Kita mau apa nih dalam jangka menengah panjang. Dalam jangka pendeknya kita mau membangun apa? Kita alokasikan APBN kita, anggaran kita yang notabene adalah uang rakyat untuk kemanfaatan rakyat tadi. Nah, kalau kita bayangkan begini, semua berdasarkan visi misi presiden, ya. Oke. Ketika berganti kekuasaan, programnya tadi umpama membangun jalan, infrastruktur apa segala macam, berganti kekuasaan, ya, kemudian secara politik dihentikan itu. Jalan yang tadi umpama target 100 kilo contohnya, udah terbangun 50 kilo umpama. Ya, untuk mencapai itu harus dibangun 50 kilo lagi oleh pemerintah berikutnya. Tapi pemerintah berikutnya kemudian berpandangan, nggak perlu deh. Kita bangun yang lain dulu. Normalisasi sungai. Saya ada janji kampanye dulu yang ini. Gitu. Kemudian ini dimangkrakkan. Sementara ini dibiayai oleh uang rakyat. Rugi nggak rakyatnya? Rugi dong. Kan berdasar sumber pajak. Nah kalau itu dilanjutkan, kira-kira gitu ya, itu akan mendatangkan satu kemanfaatan. Oh ya, wilayah yang tadi ya 50 kilo lagi terbuka, mobilitas barang, jasa, apa segala macam bisa berlanjut. Kemudian, bagaimana dengan pengembangan generasi kita, generasi muda kita, SDM apa segala macam gitu. Bagaimana mengalokasikan biaya pendidikan, apa segala macam sampai bisa ikut pendidikan, pengembangan inovasi, teknologi, apa segala macam era digital saat ini. Nah itu kan harus di negara punya desainnya, Pak. Dia nggak bisa. Disitulah pentingnya negara hadir. Nah, kenapa kemudian penting tadi pembangunan semesta berencana itu ya bagi sebuah bangsa besar seperti Indonesia ini
dalam konteks itu, Pak, membangun bangsa ini secara berkesinambungan. Nah, jadi Ini agak sebenarnya mirip, aku jadi ingat narasinya ini nih Bang. apa ini? GBHN dan Repelita ini. Seperti guru PPKN ku dulu Nah, waktu sekolah. kalau dulu ya itu digunakan untuk melegitimasi kekuasaan. Beda Rejim ya. Orde Baru Beda pada nih saat sama itu. GBHN Ini macam beda. itu loh, Bang. Beda gitu loh. Kan kita sudah sepakat. Kekuasaan itu dibatasi 2 periode. Sudah. Nah, terus kemudian kita sebagai sebuah bangsa, ya kita bikin. Sehingga di situ tadi, pembatasan kekuasaan tadi, yang 2 periode, seluruh pembangunan itu, ya berdasarkan tadi pokok-pokok perencanaan semesta ini, pembangunan semesta berencana tadi itu, itulah menjadi panduannya, Pak. Oh. Sehingga kita nggak perlu lagi itu Khawatir ya. pemerintah yang wah gue pengen lanjutin, gue sambung lagi dong periode gue bener deh, kira-kira gitu ya. Nah, hasrat itulah yang dibatasi dengan kalau ada yang namanya GBHN, pokok-pokok haluan PPHN. negara ini. Jadi Bukankah clear kita di udah situ. punya RPJM itu, Bang? RPJM Rancangan itu kan pembangunan jangka menengah jangka panjang. iya kayak jangka gitu. menengah undang-undang Hmm. ya. Dan itu kalau di RPJM undang-undang itu kan proses politik yang sangat mudah. Setiap saat bisa kita ganti. Tapi kalau dia dicantelkan dalam satu konstitusi, ya siapapun pemerintahannya dia akan terikat dengan itu. Berarti ini soal kesinambungan kepemimpinan. Sustainability ya. Pembangunan pembangunan. yang berkelanjutan kira-kira gitu. Ya, Ini tapi Ini kan dijebak sedikit sama Ari pemimpinnya ya. mau Untungnya Abang kembali. siapapun, pemimpinnya siapapun, dia wajib melaksanakan itu, Tapi- melanjutkan Tapi Bang, kesinambungan pembangunan. kita lihat selama ini Bang, banyak gosip-gosip bilang Pak SBY sama Bu Mega nggak baik hubungannya, misalnya gosip-gosip tuh. Tapi pembangunan negara kita lanjut-lanjut aja gitu. Ya lanjut aja. Iya. Nah, Dengan kalau interpretasinya Pak SBY. Iya, dengan interpretasinya Pak SBY, dengan interpretasinya Pak KPK Jokowi tetap bertahan sekarang. di masa Iya, artinya semua gini, legasinya enggak, Bu Mega kan dilanjutkan sama Pak yang SBY. kita cegah adalah begini nih, yaitu tadi mangkraknya satu program. Ini umpama IKN ya, ada IKN Ibu Kota Negara. Contoh. Ketika berganti kekuasaan IKN belum selesai, ya bisa aja kan Iya. direvisi undang-undangnya. Oke. Oke. Ah, Kira-kira kita tanya gitu Kak lah, Willy kita nih, kan sama nggak Nasdem menghindari sebelum Bang Usman tanggapi kepentingan ya? politik jangka Nggak apa-apa. pendek tadi. Saya cuma mau minta izin aja pamit. Nah, Kemana, Us? istri saya Oh sakit. ya, oke. Oh, Bang. Jadi Oke, saya Bang. tinggal agak sakit tuh saya udah kirim kelapa tapi kayaknya saya mesti nemenin. Oke, Oke, kasih Bang. penutup Semoga dulu, kasih penutup kasih dulu penutup 30 detik salam. sedikit 30 detik ya. Coba. Ya, menurut saya memang demokrasi Indonesia sekarang ini banyak mengalami tantangan ya. Dan sekali lagi kita perlu satu rekonsolidasi demokrasi. Dan itu mensyaratkan keterlibatan seluruh aktor politik. Gerakan sosial, media massa, civil society, partai politik gitu. Ya. Kalau ini tidak bergerak menuju arah demokrasi yang lebih kuat, saya khawatir periode demokrasi yang terpanjang ini bisa berhenti di tengah jalan. Gitu. Kalau dalam pandangan Eta Spinal tadi, kita cuma punya satu di antara tiga ini semua yang masih tersisa, yaitu sistem kredibilitas elektoral ini, yang salah satunya harus dijaga dengan cara mencegah amandemen konstitusi. Karena dia bisa membuka peluang bukan hanya soal PPHN, tapi juga bisa merubah sistem pemilihan presiden yang tadinya langsung menjadi tidak langsung. Kalau keran ini dibuka ya. Tapi saya nggak mau memperpanjang dulu nih. Iya, Ya, ada Nanti kita lanjutin di debat Nanti selanjutnya. Nanti bisa saya jawab. Bisa, oke. Artinya kita harus ada kesempatan lagi nih Bang Usman. Untuk bikin lagi. Iya, Ya, bikin Iya, lagi. iya, Ya, terima Pas kasih bulan banyak, Mei Pak. nanti. Iya, iya. Ya, Oke, sama. kita- Bung oke, Willy Bang. juga terima Terima kasih, kasih. Oke. Yuk, Kang Ajat ya. Thank you Bang Salam Usman. keluarga. Tapi Terima kasih sambil ya. kita mau dengar Semoga lekas sembuh. Kak Willy, Ya. pendapatnya Ya. seperti apa? Karena kan Ya. kita tadi tahu ini sama-sama partai yang ruling party lah ya, Ruling partai-partai pendukung kekuasaan. Bang Masinton tentu saja ini salah satu prioritas ya Bang ya sampai 2024 ya amandemen konstitusi untuk GBHN ya Bang. Bagi kami belum menjadi sebuah prioritas, Belum. tapi kami punya ide seperti itu. PDI Perjuangan punya ide tuh. Punya ide. Apakah Dan ini itu jadi prioritas? legasinya PDI Ya, Perjuangan. ini kan harus didiskusikan ke seluruh elemen bangsa, Oke. bukan hanya partai politik, tapi juga ke seluruh stakeholder bangsa kita. Oke, saya mau ke Kak Willy dulu. Kak Willy, gimana Anda melihat ide mengenai amandemen konstitusi dibuka keran ini tapi terbatas hanya untuk memasukkan PPHN yang agak mirip GBHN tapi bukan GBHN. Dan kalau udah bisa masuk PPHN berarti yang lain juga bisa masuk gitu loh dia. Nah, ya, itu dikhawatirkan Usman Hamid tadi iya, kan. makanya kalau Iya. misalnya ganti haluan atau
misalnya ideologi yang tidak Pancasilais Iya. dan lain-lain juga Kadang bisa kalau masuk. keran air itu kita buka, Iya. bukan air aja yang keluar. Kadang-kadang lumut-lumut yang ada di Betul. saluran itu juga ikut terbawa. Atau cacing-cacing yang ada di tanah kita juga Iya. ikut Iya. terbawa. Nah, Kecoa dan tikus keluar semua. Iya, Nah, makanya. kalau itu aku nggak bilang, abang Iya. lah. Makanya silakan Bang. Coba kasih Kak Willy. Gini, satu standpoint kita kan berpikirnya tidak boleh ahistoris. Kalau bahasa Om Inton itu kan jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Modalitas republik ini yang utama itu dialog. Bayangkan republik ini bisa merdeka dari spektrum ideologi-ideologi yang berbeda. Dari spektrum luas daerah, keyakinan, latar belakang yang berbeda-beda. Tapi kita bersepakat untuk membangun sebuah republik yang benar-benar pusparagam, yang benar-benar hebat. Artinya apa? Dialog itu menjadi backbone, menjadi jangkar utama dalam melanjutkan eksistensi negara bangsa yang bernama Indonesia. Nah, apakah dialog itu sudah dilakukan atau belum? Kalau kepentingan politik, aspirasi politik itu sah-sah saja. Ada yang mewacanakan amandemen, sah-sah saja, itu sebagai sebuah tawaran politik. Nah, cuma kemudian yang harus kita lihat, apakah gini, ini kan pilihan sadar demokrasi yang terbuka nih. Saya tidak bilang demokrasi yang liberal atau demokrasi yang banal. Ini demokrasi ini yang kalau kita letakkan secara dialektika historisnya, ini kan yang ditolak oleh semua founding fathers kan. Inilah demokrasi yang gontok-gontokan bahasa Bung Karno. Demokrasi yang kita pilih kan demokrasi perwakilan musyawarah mufakat. Nah, kita menolak demokrasi yang banal seperti ini. Nah, tapi pertanyaannya yang kedua, ketika kita memilih jalan ini, maka kemudian konsekuensi logisnya GBHN itu kan tipologi negara yang terkendali, terpimpin, demokrasi yang terpimpin. Dia kompatibel dengan pola ketika Orde Lama dan Orde Baru ya. Sebuah negara yang semi otoritarian, apalagi negara-negara yang otoritarian atau totalitarian, dia kompatibel ya. Nah, dalam demokrasi yang terbuka ada ruang yang kemudian menjadi bandul ya. Kalau misalnya kita compare dengan Amerika, nah dia punya bandul mana tendensi ideologinya ketika republik berkuasa seperti ini, ketika Demokrat berkuasa seperti ini. Nah, kalaulah dia memiliki GBHN, maka kemudian kita harus berbicara apakah hanya semata-mata GBHN. Bagaimana dengan sistem politik kita yang banal seperti ini? Ini yang kemudian harus kita dialogkan, harus ada warming up-nya. Jadi kalau GBHN itu tentu tidak kompatibel dengan demokrasi yang terbuka, karena alur yang kita sepakati secara bersama pasca amandemen itu adalah adanya RPJP. Jadi sebenarnya kalau mau tak azas kembali ke pasal 1 ayat 1 itu ya siapapun presidennya atau siapapun calon presidennya itu basisnya kan RPJP haluannya itu. Jadi ini yang kemudian kita jangan terjebak dalam sebuah empirisisme ya. Saya melihatnya gini, yang harus kita bangun itu sebuah dialektika apa yang baik di masa lalu, yang menjadi modalitas kita, dan apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai sebuah proyeksi ke masa depan. Jangan kemudian segala sesuatu ditarik mundur ya. Kita terjebak sering sekali kita terjebak dalam sebuah proses yang sangat simplify, lalu kemudian melihatnya, oh ya dah, ketika kita mentok dengan ini, bangsa ini yang besar ini, tidak ada arahnya, kita buat aja GBHN, tapi kan dia sudah tidak kompatibel dengan situasi-situasi yang ada. Jadi itu. Jadi kalau kita mau lebih konstruktif menurut saya, MPR itu kan kerjanya selain kan cuma sosialisasi 4 pilar itu. Bangunlah apa yang dibilang Usman tadi sebagai closing statement. Lakukan rembuk nasional. Jadi ada contoh lah bagaimana seorang Hugo Chavez melakukan proses amandemen. Dia cetak seluruh dibagikan kepada seluruh warganya konstitusi itu. Nah, kita kan
selalu agendanya tidak berubah mulai dari Bung Karno, Pak Harto, itu state-led ya, selalu digerakkan, diinisiasi, diinjeksi oleh elit-elit yang memiliki kepentingan. Nah, bagaimana demokrasi yang lebih substansial, demokrasi yang deliberatif, yang kita cita-citakan itu, dia mulai bekerja. Kenapa? Sampai hari ini, siapa sih yang baca amandemen konstitusi 4 kali itu? Siapa sih yang ngerti hak dan kewajiban yang tercantum di dalam, yang dijamin ada dalam konstitusi? Itu hanya segelintir orang. Ya. Jadi kesadarannya, kalau benar-benar ini adalah kesadaran elit, ayo harusnya ada elit yang rembuk dulu, duduk dulu, gitu ya. Karena ini kan ya leading by elit kan rata-rata kan ya udah. Apalagi elitnya sekarang latar belakangnya beda-beda ya. Satu pengusaha, satu tentara, satu lagi apa gitu ya. Jadi, kalau dulu kan anak kos semua, anak kosnya Cokro, anak kosnya Menteng 31 gitu, anak kosnya Asrama Salemba, sehingga duduk berdiskusi dengan kepala terbuka untuk membicarakan kepentingan bersama itu enak. Iya. Ini Enak. Kang Ajit bisa menjelaskan tuh apa Cokro, apa Menteng, apa Salemba. Lewat jauh. Proses ini kan senggol bacok ya. Jadi masing-masing negara ini dikelola secara konspiratif, Iya. sangat konspiratif. Bang Willy, jadi intinya semangat untuk mengamandemen konstitusi dan kemudian mengembalikan lagi PPHN sebagai guidance untuk keberlanjutan pembangunan kita itu nggak sesuai dengan semangat reformasi. Harusnya kembali aja ke pasal 1 tadi. Ya. PJP aja kalau memang PJP udah kita cukup. Ya. semangatnya Ini, ada di situ. Nah, saya ingin mengatakan kalau toh itu ingin dilakukan harus ada warming up. Nah, apa pilihan kita? Karena apa, demokrasi itu sebuah ruang terbuka dan kita harus bangun kok common konsensus. Itu aja. Jadi nggak siapa punya agenda apa, monggo. Di sanalah kemudian dialektika politik dan pertarungan politik memenangkan itu. Bahkan ada pilihannya. Apakah kemudian ya di beberapa negara sebelum amandemen itu dilakukan semacam jajak pendapat terbuka untuk semua rakyat itu, referendum gitu ya, dilakukan referendum. Nah itu bisa juga, kenapa? Jangan kita terjebak dengan suatu hal yang sangat empiris. Kita harus belajar betul dari sejarah dan sekaligus kebutuhan masa depan ya. Tidak lagi kemudian ego sektoral, ego masing-masing itu tidak. Sekolah ini paling benar tidak. Udah Willy, ini kita harus ya dalam hal ini harus empirik gitu ya. Demokrasi deliberatif ini kan mensyaratkan equality gitu dalam proses pencapaian konsensus gitu, dan faktanya hari ini kita nggak equal gitu loh problemnya gitu. Saya sama Budi aja merasa terintimidasi ya kan? Kita asimetrik kondisinya. Sama Uda Willy aja kita nggak equal gitu. Tadi harus duduk gua. Iya, makanya kakak-kakak nah, ini. gimana menjelaskan itu kan cuma gitu ada loh. dalam apa ya? Dalam sebuah imajinasi. Yang proses yang paling penting demokrasi itu kan menyediakan ruang. Iya. Ya kenapa ya? Kan basisnya ada yang terdidik, ada yang tidak terdidik, ada yang kaya, ada yang miskin. Itu kan sebuah keniscayaan alamiah ya. Tinggal bagaimana demokrasi itu adalah mensyaratkan ruang-ruangnya. Apa ruang partisipasinya? Jangan ruangnya tidak ada. Tahu-tahu ujuk-ujuk sudah amandemen saja. Ya demokrasi itu satu ruang, yang kedua pelembagaan. Itu yang paling penting ya. Kalau sampai kapanpun ya selera aja beda-beda.